calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Singkawang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Bersama saya Heri Afdanur Hakim dari SDN 91 Kota Singkawang sebagai pengamat atau observer. Saya Ari Bawa dari SMK Negeri 3 Kota Singkawang sebagai coach. Dan saya Amalia Kristia dari SDN 29 Kota Singkawang sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hari. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Heri. Gimana kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah Pak Hari, sehat-sehat selalu Pak Hari ya. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah. Amin. Oke Pak Hari, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini Pak. Bagaimana Pak Hari, kabar keluarga di rumah sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabar Pak Heri nih? Alhamdulillah Pak, sehat juga Pak. Jadi Pak Hari akan melakukan proses coaching Pak ya hari ini Pak ya? Boleh Pak. Oke. Sebelum melakukan proses pelatihan coaching ini Pak, jadi sedikit saya bahas dulu boleh Pak ya? Ya boleh. Pada saat coaching antara coach dan juga coaching nanti akan saya amati nih Pak, apakah apa yang Bapak sampaikan itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian? Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, tanggung jawab dan lain-lain, atau belum sama sekali? Apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching nanti yang ditanyakannya? Jadi nanti juga saya akan mendengarkan jawaban-jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip pembinaan Pak, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada Pak ya. Mungkin sebelum melakukan proses coaching ini Pak, ada sedikit yang pengen saya tanyakan kepada Bapak nih Pak. Untuk pertama, kompetensi apa nih yang Bapak pengen kembangkan atau ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini nih Pak? Ya. Untuk kompetensi ya Pak Heri ya, yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yaitu pastinya ya tentang kompetensi dalam pembinaan. Ya. Pertama yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Iya, sangat bagus Pak. Jadi baik Pak ya, Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu seperti Ya, itu Pak ya. Present Pak ya, mendengarkan secara penuh tadi, terus kedua mendengarkan aktif, satu lagi ya Bapak menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan efektif Pak ya. Menurut Bapak nih di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik nih Pak, yang lebih diutamakan, yang pengen Bapak kembangkan dalam kompetensi ini? Gini Pak Heri, yang lebih spesifik ya yang ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif ya Pak ya. Kemudian ajukan pertanyaan yang berbobot untuk pelatihannya Pak. Oke. Baik, jadi berarti ada 2 Pak ya? Iya. Oke. Yang mungkin Bapak ingin capai lagi lebih spesifik nih Pak, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Indikator ketercapaian itu menurut Bapak seperti apa itu Pak? Ya sih, untuk target ya ketercapaiannya dari proses coaching ini yang akan saya lakukan adalah saya ingin coacher ini mendapatkan solusi ya, solusi permasalahannya dengan coacher tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan ya permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah ya, langkah-langkah seperti itu. Langkahnya seperti apa gitu? Ya, betul. Baik. Jadi Bapak indikatornya ketercapaian itu pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi permasalahannya Pak ya. Biarkan dulu sehingga dia bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan. Silakan nanti Bapak lakukan proses coaching dengan baik sebaiknya Pak ya. Sadar dengan kesadaran penuh. Jadi dilakukan Pak ya. Setelah proses coaching selesai, nanti kita berbincang-bincang lagi ya Pak ya. Iya Pak. Oke, silakan Bapak lakukan proses coachingnya Pak ya. Iya Pak Heri, Mas Heri. Assalamualaikum Bu Amalia, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabar baik Pak Hari. Alhamdulillah Bu Amalia. Gini Bu, saya dengar Ibu mau menyampaikan ya sesuatu, mau menceritakan
Apa Bu Amalia ya? Mau ceritakan apa? Masalah apa Bu? Iya Pak, begini nih Pak, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di tempat saya bekerja Pak, di sekolah saya Pak. Oh iya, jadi untuk nanti waktunya Bu ya, jadi mungkin antara 10 sampai 20 menit ya Bu Amalia ya. Silakan nanti Ibu Amalia menceritakan apa yang akan Ibu ceritakan, permasalahan apa yang Ibu akan ceritakan, nanti saya akan mendengarkan Bu ya. Baik Pak, terima kasih. Nah, di sini Pak, di kelas saya ada beberapa anak yang saya anggap ketika saya menjelaskan di sini mereka tidak fokus Pak. Dan di sini juga mereka ketika saya jelaskan mereka baring-baring, santai. Namun Pak, terkadang mereka mengganggu teman yang lain ketika belajar. Nah, di sini bikin saya bingung Pak, ketika saat saya sedang menjelaskan pembelajaran, pada saat jam istirahat juga seperti itu Pak. Mereka itu selalu bercanda, gurau, semaunya mereka Pak. Baik Bu, untuk terkait peningkatan ya penerapan pendidikan karakter tadi ya Bu, karakter dalam pembelajaran Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Baik Pak, terima kasih. Dimana di sini Pak, dari tadi yang saya jelaskan ke Bapak, mereka tadi ketika saya jelaskan mereka santai, main ejek-ejekan, bergurau, bercanda. Nah, namun Pak, di sini saya mencoba ada beberapa strategi yang sepertinya memasukkan nilai-nilai karakter dalam materi pembelajaran dan kegiatan di kelas Pak. Nah, tetapi di sini saya juga Pak masih merasa belum cukup efektif dalam menjalankan hal tersebut Pak. Oh iya, jadi untuk strategi yang sudah dijalankan Bu ya. Jadi menurut Ibu Amalia nih, kira-kira nilai-nilai karakter yang paling penting bagi Ibu Amalia yang mana ya? Kalau menurut saya Pak, di sini penilaian karakter di sini yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Pak, dan berakhlak mulia. Nah, namun juga di sini dalam pelajaran ya religius ada kejujuran di situ Pak, ada penuh kasih sayang, toleransi, peduli sosial, dan ada rasa cinta damai di situ Pak. Namun kalau lihat dari kemandirian Pak, pelajaran yang mampu mengatur diri sendiri, menyelesaikan tugas, dan berani mengambil keputusan. Dari profil tersebut juga Pak, dari pengenalan kritis itu saya mau pelajar itu mampu berpikir logis, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah. Nah, kalau dari kreatifnya Pak, pelajar itu yang mampu itu menghasilkan sesuatu yang baru Pak, menciptakan inovasi baru, lebih bagus lagi ke depannya. Satu lagi nih Pak, ada berkebinekaan global dan gotong royong. Nah, di sini kalau di berkebinekaan global Pak, pelajar itu saya maunya bisa menghargai perbedaan budaya, agama, suku, dan bangsa. Nah, serta mampu berinteraksi dengan baik dalam lingkungan global. Nah, dari sisi itu, dari tindakan gotong royongnya, pelajar yang mampu bekerja sama secara tim, saling tolong-menolong, dan memiliki semangat kebersamaan, Pak. Oh ya Bu, jadi tadi yang disebutkan itu adalah mandiri, penanganan kritis, berkepentingan global, dan gotong royong. Nah, tadi itu sekiranya level kecapaian ya, kesuksesan yang Ibu rasakan dalam pengembangan karakter peserta didik di sekolah Ibu yang sudah ada sekarang ini, kira-kira Bu, ini kira-kira itu di level berapa menurut Ibu ini? Kalau menurut saya Pak, level yang saya rasakan sekarang ini, saya itu berada di level 6 loh Pak. Ya. Di level 6 ya. Terus ini Bu, untuk level ketercapaian nih, untuk pencapaian kesuksesan yang Ibu Amalia capai dalam pengembangan karakter di level berapa yang Ibu Amalia harapkan untuk kira-kira untuk yang akan ditingkatkan? Oh begitu ya Pak. Kalau menurut saya inginnya sempurna Pak. Ya. Kira-kira di level 10 Pak yang ingin saya capai Pak. Ya. Sangat baik Ibu ya. Jadi untuk level 10 ya target Ibu ya.
Jadi untuk menurut Ibu, siapa saja yang berperan ya dan bisa membantu Ibu, yang mendukung Ibu dalam pengembangan karakter di sekolah, mengingat Bu, hal ini sangat memakan waktu dan tenaga yang tidak bisa dilakukan dengan sendiri Bu. Kalau menurut pikiran saya Pak, yang terlibat itu semua pihak Pak, dimana di situ semua pihak itu saya anggap penting, terutama kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, serta masyarakat. Karena itu satu kesatuan Pak dalam proses, dalam menjalankan program yang saya ingin capai Pak. Ya, berarti bukan untuk menjalankan itu kan semua pihak yang terlibat dalam sekolah. Nah, Bu Amalia, dengan nilai-nilai kebijakan ya universal sepertinya ya Bu ya, untuk menurut Ibu dari yang Ibu inginkan ya, apa tujuan karakter yang ingin Ibu capai dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang sebenarnya? Nah begini Pak, kalau menurut saya untuk jangka pendek ini mungkin saya ingin meningkatkan kesadaran atau empati sosial dulu Pak di peserta didik saya, serta saya ingin nilai-nilai kesopanan serta membentuk kebiasaan siswa didik saya di kelas Pak. Nah kalau saya ingin jangka panjang ke depan, saya ingin menciptakan masyarakat itu lebih baik Pak. Namun di sini dalam pembentukan karakter yang kuat Pak, dan untuk menciptakan generasi emas yang berbudi luhur Pak, seperti itu Pak. Ya, itu saya sangat setuju Bu, apa yang telah Ibu sampaikan kepada saya ya. Terus saya juga mengerti pendidikan karakter merupakan aspek ya yang penting dalam proses belajar mengajar. Dengan menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada peserta didik, diharapkan mereka dapat menjadi individu ya yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, terus dan berguna bagi bangsa negara. Terus ada beberapa teknik Bu, atau strategi untuk meningkatkan yang bisa Ibu Amalia nanti gunakan, yaitu seperti mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum. Terus ya, dalam kurikulum belajar berikutnya adalah menciptakan ya teladan yang baik, melibatkan itu orang tua, masyarakat, serta memanfaatkan teknologi Bu. Jadi ada beberapa strategi ya yang bisa dicoba, seperti memberikan penghargaan ya, memberikan reward kepada murid yang menunjukkan perilaku yang baik, memberikan konsekuensi yang ingin ya, logis ya untuk perilaku yang tidak baik, dan menciptakan yang lingkungan belajar yang positif, sportif. Terus teknik atau strategi mana yang menurut Ibu Amalia ini cocok untuk dilakukan? Baik Pak, nah saya tadi sudah mendengar pendapat Bapak tuh yang Bapak sampaikan ke saya. Kalau menurut saya ya Pak ya, semua rasa atau dalam peningkatan tuh baik Pak. Dari strategi atau seperti mengintegrasikan pendidikan karakter tuh Pak dalam kurikulum dan pembelajaran. Di mana situ bisa menciptakan teladan yang baik, melibatkan orang tua dan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi ke semuanya. Di situ bisa berperan penting ya Pak ya. Saya juga pernah memberikan poin untuk perilaku yang baik, di mana untuk menukarkan poin tersebut dengan hadiah. Nah, saya juga bisa membuat peraturan kelas yang jelas dan konsisten Pak untuk diterapkan di kelas saya Pak. Nah itu semua ide yang bagus Ibu Amalia, itu sangat bagus. Selain itu Ibu juga melibatkan orang tua dalam proses pendidikan karakter. Ibu bisa mengadakan pertemuan orang tua dan guru untuk membahas tentang nilai-nilai karakter dan bagaimana orang tua dapat mendukung di rumah. Menurut Ibu ini kira-kira apa yang lebih didahulukan ya dan mudah untuk digunakan strateginya di lingkungan sekolah Ibu Amalia ini? Nah ini Pak, saya ingin menciptakan keteladanan
yang baik serta integrasi kurikulum di tempat saya Pak. Mungkin seperti itu Pak. Ya, tadi ya keteladanan integrasi kurikulum ya Bu ya. Jadi setelah mengintegrasikan ya kurikulum pembelajaran ya, terus penting untuk menganalisis ya Bu ya hasilnya. Terus kira-kira apa yang Ibu Amalia harapkan dari pembentukan karakter murid itu? Kalau yang saya harapkan Pak, bisa dari sikap dan perilaku yang baik Pak. Saya ingin peningkatan dan keterampilan mereka, prestasi akademik mereka, dan empati dalam bersosial Pak. Ya, tadi kan sikap ya, sikap perilaku yang baik, ya, peningkatan keterampilan, prestasi akademik, empati dan bersosial tadi ya Bu ya. Terus kira-kira apakah ada nih tantangan bagi Ibu Amalia untuk memulai strategi itu semuanya? Nah begini Pak, mungkin dari lingkungan keluarga dulu Pak. Oh ya. Nilai-nilai tersebut, keyakinan dan kebiasaan yang diajarkan di rumah dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada karakter anak tersebut. Dari pengalaman masa kecil, pengalaman positif dan negatif mereka, serta masa kanak-kanak itu dapat membentuk karakter individu dengan cara yang berbeda loh Pak. Nah, jadi di sini pendidikan ataupun sekolah dan guru dapat memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika pada siswa tersebut, Pak. Nah, pertemanan juga atau kelompok sebaya mereka itu atau teman dan kelompok sebaya mereka tersebut itu juga mempengaruhi loh Pak perilaku dan nilai individu tersebut. Di mana terutama selama masa ia remaja Pak, dari setiap keluarga yang berbeda Pak. Jadi di situ serta dari keluarga yang lain-lainnya Pak. Ya, dari apa yang Ibu tadi sampaikan tadi ya, bagaimana Ibu Amalia ini menghadapi tantangan dan rintangan tersebut? Rintangan ataupun tantangan yang akan saya capai di sini ataupun saya akan mencari individu yang suportif Pak dan memiliki nilai-nilai yang selaras dengan saya, keluarga, teman, guru, mentor, ataupun komunitas positif yang dapat memberikan dorongan, motivasi, dan nasihat yang berharga. Di sini juga saya akan memulai kebiasaan-kebiasaan baru yang dimana bisa membutuhkan waktu dan pengulangan. Dan saya akan mulai dengan langkah-langkah kecil Pak dan konsisten dalam menjalankan apa yang sudah saya rencanakan, di mana seiring waktu kebiasaan positif nanti akan saya terapkan lagi. Ini akan mengakar dan menjadi bagian dari diri saya Pak. Ya. Tadi konsisten ya Bu ya. Iya. Aktif. Jadi gini Bu, bahwa pendidikan karakter itu adalah proses yang berkelanjutan. Perlu waktu dan kesabaran untuk melihat perubahan pada perilaku murid. Tapi dengan observasi dan strategi yang tepat, Ibu Amalia bisa membantu murid mengembangkan karakter yang baik. Ya Pak, benar. Saya akan mencoba sedikit gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah tempat saya bekerja, khususnya pembentukan karakter murid saya Pak, di sekolah dan di kelas saya waktu saat ini Pak. Oh ya, jadi saya akan menunggu ya Ibu cerita-cerita yang berbagi praktek tentang pembentukan karakter dari kelas dan peserta didik dari Ibu Amalia. Mungkin ya cukup sampai di sini Bu Amalia saja ya percakapan kita ya Bu ya. Mungkin pada waktu dan lain kita ngobrol kembali. Baik Pak, terima kasih di sini kesempatan yang Bapak berikan ke saya. Saya sedikit lega menceritakan keluh kesah saya dan membantu memberikan solusi apa yang menjadi kendala pemikiran saya pada rencana yang akan saya terapkan. Terima kasih ya Pak Heri. Sama-sama Ibu Amalia, semoga kita bertemu lagi. Saya yakin Ibu bisa melakukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak Hari, tadi saya sudah dengar sangat luar biasa proses coachingnya Pak ya. Berjalan lancar Pak ya, dengan lancar alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah Pak ini tadi dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi Pak, ada sedikit pertanyaannya Pak ya. Iya. Bagaimana nih Bapak menilai performa dalam menerapkan 3 kompetensi yang ada tadi Pak? Ini Pak Eri ya, saya merasa bahwa apa yang tadi saya bicarakan dengan tadi saya telah melakukan dengan baik, yaitu 3 kompetensi tersebut Pak. Kompetensi ini adalah coaching, presensi, mendengarkan aktif ya, Iya. mengajukan pertanyaan berbobot Pak Eri. Hal apa nih yang bisa membuat Bapak merasa demikian Pak Hari? Ya. Jadi gini Pak, saya ini merasa telah mampu ya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik kepada Coach. ya. Oke. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya tadi Pak? Oke. Saya melihat nih Bapak tadi telah mendengarkan aktif ya dengan baik ya Pak ya. Hadir secara penuh pada coach merasa diperdulikan Pak ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot dan efektif dengan sangat baik Pak, sesuai dengan standar yang kita rujukan. Bagaimana nih pendapat Bapak nih yang setelah saya jelaskan nih Pak? Ya gini Pak Eri, saya ini merasa mendengar apa yang Bapak sampaikan ini sangat-sangat sangat-sangat baik Pak. Sangat senang Pak ya. Iya sangat senang Pak Eri. Oke. Jadi gini Pak, namun demikian maaf nih Pak ya, saya juga melihat beberapa aspek yang masih bisa ditingkatkan kembali nih Pak. Misalnya saat coaching tadi, saat saya perhatikan tadi Bapak ada melakukan identifikasi permasalahan yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar yang ada, belum sesuai dengan standar, sedikit belum sesuai dengan standar yang ada Pak. Jadi bagaimana nih pandangan Bapak nih? Ya gini Pak, saya juga paham Pak dengan mengerti apa yang Bapak sampaikan ya. Iya. Jadi saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan ya kompetensi coaching lagi ya. Oke. Dari diskusi kita ini Pak, apa langkah konkret nih yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di sesi kali ini Pak? Nah, gini Pak, untuk saya berencana Pak untuk melakukan ya latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan Pak yang lebih efektif dari yang disampaikan oleh coaching pada saya Pak. Oke, itu langkah yang sangat baik Pak Hari ya. Jadi akan saya tuangkan ke dalam laporan hasil observasi ini Pak, dalam form supervisi akademik ini. Terakhir, apa ini yang Bapak peroleh nih dari proses coaching kita kali ini? Ya, saya peroleh Pak dari proses ini, saya banyak belajar Pak tentang memahami alur tirta Pak, ya, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi untuk itu melakukan coaching, mudah-mudahan coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak. Oke, bagus Pak, target yang ingin dicapai Pak ya, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirtanya lebih baik lagi ke depan Pak ya. Iya Pak. Terima kasih nih Pak sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Terima kasih atas kesempatannya, sudah melakukan observasi, melakukan proses coaching dan alur tirta yang tadi telah saya sampaikan. Saya akhiri sampai di sini nih Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.